Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 5 bertukar atau membayar halaman 103-111 dengan materi tujuan dan pesan penulis dalam tulisan muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD. Yang pertama, membaca cerita dan memahami bacaan. Perhatikan bacaan berjudul ditukar dengan apa. Seperti biasa, hewan-hewan di hutan Kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella Pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas. Tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Titikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari titikus. T lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Begitulah, hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Titikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella Pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala Desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Titikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu jawabnya. Ella akan membuat kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut 1, 2, 4, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Pelatuk akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda
kecil, sedang, dan besar. Lalu sang angsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan memberinya 2 wortel, serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Beru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur pergantian uang kayu yang rusak. Apakah kalian menyukai cerita ditukar dengan apa tersebut? Bagian mana yang paling kalian sukai? Dapatkah kalian mengingat dan memahami jalan ceritanya? Apa saja peristiwa yang dialami para tokohnya? Mari kita belajar bersama-sama. Untuk memeriksanya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kalian boleh mengerjakannya berdua dengan teman. Pertanyaan yang pertama, pada awalnya, bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? 2. Mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? 3. Mengapa sang angsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? 4. Pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Jika ya, barang apa yang saling dipertukarkan? 5. Apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Silakan kalian jawab terlebih dahulu 5 pertanyaan tersebut di buku tugas kalian. Selamat mencoba. Jika sudah selesai, mari kita periksa jawabanmu bersama-sama. Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya adalah hewan-hewan di hutan Kelayau mendapatkan barang dengan melakukan barter. Barter merupakan tukar-menukar barang secara langsung. Jawaban untuk pertanyaan yang kedua, karena batu tidak sama besar, tidak sama cantik, tidak sama warna, dan terlalu berat untuk dibawa. Jawaban untuk pertanyaan yang ketiga, karena uang angka 3 dapat diwakili dengan uang angka 1 dan 2, sedangkan uang angka 4 dapat diwakili dengan 2 buah uang angka 2. Kita lanjutkan jawaban untuk pertanyaan yang keempat. Silakan kalian jawab menurut pengalaman kalian masing-masing. Sedangkan jawaban untuk pertanyaan yang kelima, uang kayu dapat menyelesaikan persoalan jual beli di hutan Kelayau, meskipun uang kayu tidak seawet batu. Yang kedua, tujuan dan pesan penulis. Cermati kembali cerita ditukar dengan apa. Menurut kalian, apa tujuan penulis membuat cerita tersebut? Mana jawaban yang menurut kalian benar dari pilihan jawaban berikut ini? Apakah A. Penulis ingin menceritakan kejadian ajaib yang dilihatnya? Apakah B. Penulis ingin menyampaikan bahwa hewan-hewan juga memakai uang? Apakah C. Penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaannya pada hewan? Apakah D? Atau kalian punya pendapat lain? Kemukakan pendapat kalian. Dari keempat pilihan jawaban ini, tujuan penulis membuat cerita tersebut adalah yang C. Penulis ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Selanjutnya, menurut kalian, mengapa penulis memilih tokoh hewan dalam cerita ini? Jawabannya yaitu agar lebih menarik dan lebih mudah dipahami. Fabel. Tahukah kalian apa itu fabel?
Fabel adalah karya sastra yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Karakter hewan dalam fabel dianggap mewakili karakter manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter hewannya. Berikut adalah contoh-contoh fabel dalam buku cerita. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.